Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali berjumpa bersama channel ini untuk menyaksikan kembali sirkuit Mandalika terbaru pada hari ini, pada tanggal 21 Februari 2025. Selamat menyaksikan. Kita akan bahas tuntas ya bersama-sama untuk mengenai sirkuit Mandalika ke depannya seperti apa untuk menyambut dari gelaran MotoGP maupun gelaran balapan mobil, yaitu Fanatec GT World Challenge Asia yang akan segera dalam waktu dekat ini beberapa bulan akan diselenggarakan. Dan terkait sirkuit Mandalika, apa saja perubahan yang akan dilakukan, apa saja yang dibikin untuk hal baru, kita akan bahas tuntas di kesempatan video hari ini. Oke, dan kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini. Kita sudah berada di area dalamnya dari sirkuit internasional Mandalika, tepatnya di depan dari tikungan ke-10 atau di depan dari sponsor Pertamina, yang merupakan area di sini yang paling dekat dengan pantai ya, yaitu Pantai Segar dan Pantai Serenteng, serta area Laguna yang ada di samping barat dari sirkuit Mandalika ini, teman ya. Oke, baik, di sini saya memberikan informasi kepada sahabatku semuanya untuk kedepannya sirkuit Mandalika bagian manakah yang akan dilakukan perubahan untuk bisa menggelar dari balapan mobil Fanatec GT World Challenge Asia yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Akan menjadi kali pertama sirkuit Mandalika menggelar dari balapan tersebut. Jadi rencananya balapan tersebut akan diselenggarakan pada bulan Mei, teman. Dan inilah dia, kita lihat ya persisnya di depan kita ini adalah tikungan ke-11 dan baru saja kita lihat tikungan 10 dan kita sudah fokus melihat area run off yang lebar tersebut. Nah, di sini adalah salah satu area run off yang nanti akan dilakukan perubahan atau modifikasi semenarik dan sekeren mungkin ya untuk menyambut dari balapan seperti balapan mobil, balapan MotoGP yang paling bergengsi tentunya, tampilannya agar semakin lebih keren, menarik untuk kedepannya sirkuit Mandalika ini, teman ya. Jadi disesuaikan untuk model dan desain agar lebih sempurna, agar lebih kelihatan elegan dan keren, dan yang paling penting untuk memenuhi standar dari kedua pihak tersebut, teman ya. Iya, seperti FIA selaku balap mobil internasional dan FIM selaku balap motor internasional, teman ya. Jadi kedua pihak tersebut ya, kedua pihak federasi tidak jadi masalah apabila salah satu dari kedua tersebut yang merekomendasikan untuk sirkuit Mandalika kepada MGPA untuk melakukan beberapa perubahan. Jadi ada 5 titik yang akan dilakukan perubahan untuk sirkuit Mandalika, yaitu di bagian area run off, teman. Jadi informasi tersebut yang kita dapatkan dari pihak terkait ya, MGPA, yang langsung diwawancarai oleh Tribun Lombok ya pada saat itu beberapa minggu yang lalu di sirkuit Mandalika ya, diberikan informasi dan arahan dan juga titik di manakah dari area run off sirkuit Mandalika ya dilakukan modifikasi atau perubahan. Nah, jadi untuk proses pengerjaannya nanti untuk modifikasi perubahan terhadap 5 area run off di sirkuit Mandalika itu nanti akan dilakukan pemotongan terhadap aspal area run off di 5 titik tersebut. Nah, setelah dilakukan pemotongan nanti terhadap aspal area run off tersebut, yang kita ketahui untuk luasnya akan dilakukan pemotongan itu seluas 10.000 meter, teman. Seperti info yang kita dapatkan, dan itu nanti setelah dilakukan pemotongan sudah sesuai maka akan diisi oleh gravel yang ada di sekitaran area sini, teman ya, seperti itu. Nah, rencananya progres tersebut akan mulai dilakukan di tanggal 9 Maret 2025 bertepatan pada bulan suci Ramadan. Akan dimulai untuk melakukan perubahan modifikasi terhadap 5 titik area run off yang menjadi rekomendasi dari pihak FIA terhadap sirkuit Mandalika untuk tampilannya ya lebih keren dan menarik pastinya untuk memenuhi standar dari pihak FIA. Dan untuk FIM itu tidak jadi masalah, itu sudah sangat memenuhi standar sehingga Dorna memberikan grade A terhadap sirkuit Mandalika. Luar biasa, teman ya. Bahkan ya kedua pihak tersebut akan nanti sirkuit Mandalika tampilannya akan semakin keren dan semakin lebih baik ya. Nanti kita lihat bersama-sama di layar televisi internasional dari tayangan MotoGP, maupun nanti kita akan terus ya liput dan update dari perkembangan terkini sirkuit Mandalika dan proses tahapan yang berlangsung di sirkuit Mandalika, teman. Seperti itu. Inilah dia, kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14.
Dan inilah dia kita lihat untuk tribun merah putih yang tidak akan dilakukan pemasangan atap. Jadi hanya beberapa saja ya tribun di sirkuit Mandalika. Mari kita sebutkan kembali untuk tribun yang sudah dilakukan pembenahan atau perubahan tersebut. Pertama ada tribun zona A teman ya, dan kedua ada tribun zona B, ketiga ada tribun zona C, dan keempat ada tribun zona J, dan kelima ada tribun zona K teman. Seperti itulah jumlah dari tribun di sirkuit Mandalika yang sudah memiliki atap teman untuk sambut MotoGP 2025. Jadi sudah banyak hal ya yang sudah dibuatkan di kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika untuk menyambut dari event besar MotoGP tersebut. Dan nantinya apalagi yang akan dilakukan untuk persiapan berikutnya, tentunya sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika terus berbenah, terus dikelola teman ya, supaya lebih sempurna dan lebih baik. Dan sejauh ini sangat memuaskan teman ya, untuk sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika sudah memenuhi standar internasional dan ya fasilitas sarana pendukung yang sudah sangat memadai. Tinggal apa yang kurang ya diperhatikan untuk dibuatkan yang kurang tersebut agar semakin lebih kelihatan modern, keren dan menarik teman ya. Seperti ya kita sudah ketahui ya, netizen yang mikir apa yang kurang seperti itu teman ya. Jadi itu nanti akan bertahap-tahap untuk dilakukan hal seperti itu. Mari kita tunggu dan terus ya menikmati segala proses dan tahapan, dan kita terus melihat hasil akhirnya seperti apa. Oke, dan kemudian sekarang kita sudah tiba di lintasan trek lurus, dan inilah dia situasi dan kondisi sirkuit Mandalika di area sini, dan juga bangunan pedok dan race control. Kita lihat nampaknya atap dari race control ditutup menggunakan ya sejenis plastik atau terpal yang berwarna biru untuk menjaga dari atap race control ini selalu terlindungi. Pada saat ini kita ketahui cuaca lagi tidak baik teman-teman ya, cuaca buruk, cuaca ekstrem yang melanda di sirkuit Mandalika. Untuk tetap terjaga, selalu terjaga dari atap tribun maupun atap pedok dan race control sirkuit Mandalika, terhindar dari ya air hujan atau kebocoran seperti itu teman ya, untuk dapat dipakai lagi untuk sambut MotoGP dan balapan internasional, Asia dan sekelas nasional yang akan banyak diselenggarakan di tahun 2025 ini teman. Nah, di tahun 2025 ini ya balapan yang akan diselenggarakan nanti ya seperti balapan Mandalika Racing Series teman, dan kemudian Mandalika Festival of Speed untuk balapan mobil, dan kemudian itu dari balapan Yamaha Blue Crew Sunday Race yang akan diselenggarakan di tahun 2025, dan balapan bergengsi yaitu balapan mobil GT World Challenge Asia, dan kemudian yang paling bergengsi yakni yang terakhir yaitu balapan MotoGP yang nanti akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2025 untuk balapan MotoGP 2025. Dan saat ini untuk tiketnya sudah mulai dijual secara online teman ya. Luar biasa, silakan booking, kunjungi ya IG maupun ya dari media sosial pihak terkait untuk membeli tiket MotoGP Indonesian GP 2025 teman ya. Dan juga teman-teman yang berencana mau ke Lombok, yang mau masuk ke Mandalika, itu juga kita bisa ya melalui online untuk membayar sesuai kebutuhan yang kita ya inginkan di kawasan Mandalika dan sirkuit Mandalika. Untuk masuk ya bisa kita berjalan dan berlari mengelilingi lintasan, dan juga bisa kita menggunakan sepeda dan motor dan juga kendaraan ya seperti mobil, dan nanti layaknya seperti kita ya balap ya rider dari MotoGP seperti itu ya, layaknya seperti itu apabila kita sudah mengendarai dari ya kendaraan yang sudah disediakan oleh pihak terkait di sirkuit Mandalika seperti itu. Dan nanti akan dibuka untuk tempat menonton terbaru ya di sirkuit Mandalika, yaitu berupa bukit ya. Jadi itu adalah Bukit Segar yang nanti akan dibuka untuk menjadi tempat menonton dari MotoGP nanti yang kita lihat melalui Bukit Segar. Jadi harga tiketnya sekitar 25.000 teman ya untuk tiket per orang.
Ya, jadi luar biasa, dan itu nanti ditargetkan oleh pihak terkait untuk jumlah penonton yang ada di bukit itu berkisaran sekitar 4.000 sampai 5.000 lebih ya untuk penonton yang ada di puncak bukit tersebut. Nah, di tahun lalu tidak dibuka untuk bukit tersebut, hanya pada tahun kali pertama sirkuit Mandalika menggelar MotoGP itu ya pada saat dibuka dari bukit tersebut, dan sekarang ini kembali dibuka setelah 2 tahun lebih vakum ya untuk tidak digunakan bukit tersebut pada gelaran MotoGP, dan nanti akan digunakan kembali untuk tempat menonton ya untuk teman-teman semua, untuk kelas bawah ya teman-teman, untuk menonton bukit. Dan layaknya seperti orang-orang bule ya, kita sudah ketahui di layar televisi internasional pada tayangan MotoGP di seluruh dunia, di sirkuit dunia seperti itu, ada bukit dan ada lapangan yang hijau-hijau, itu menjadi tempat ya semua dari masyarakat di sana berjejer untuk menyaksikan balapan MotoGP.